Bab 431. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Apakah Anda benar-benar berpikir kami, keluarga Suarez akan takut pada siapapun? Tunggu dan lihat saja. Tidak lama lagi, kami akan memiliki wilayah kami sendiri di Northampton. Zachary tidak memikirkan apa yang dikatakan Margaret. Dengan demikian, pameran promosi investasi selama seminggu berakhir dengan catatan yang memuaskan. Banyak bisnis dari luar negeri telah memberikan segalanya untuk berinvestasi dalam pengembangan Northampton. Itulah hasil yang ingin dicapai Levy. Namun, dia telah mendengar tentang beberapa keluarga besar yang memaksa beberapa perusahaan kecil dan menengah untuk menyerahkan perusahaan mereka. Hanya dalam beberapa hari, banyak dari perusahaan itu telah dibeli. Tuan Garrison, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mulai mengambil tindakan? Keluarga Rogers bertanya. Levy menggelengkan kepalanya. Kami hanya akan mengamati untuk saat ini. Tidak akan terlambat bagi kami untuk mengambil tindakan hanya setelah mereka berhasil. Lagi pula, adil bagi mereka untuk memberikan kontribusi pada perekonomian Northampton terlebih dahulu. Ketika semua orang melihat seringai menggantung di bibir Levy, mereka mengerti apa motif sebenarnya. Levy berencana untuk menggemukkan mereka secara perlahan dan pasti. Saat mereka cukup matang dan montok, baru kemudian dia akan menancapkan giginya ke dalamnya. Kembali di rumah keluarga Lopez, Sebastian tampak letih. Dia menua sedikit di bawah tekanan dari peristiwa baru-baru ini. Tetap diam tanpa membalas dendam bukanlah gaya konfrontasinya sama sekali. Apa yang terjadi? Apakah dia menyetujuinya? Tanya Bastian. Iya, dia melakukannya, tetapi dia memintamu untuk pergi dan mengundangnya secara pribadi, kata Simon. Iya, tentu saja aku akan. Sebastian, aku tidak pernah menyangka kamu akan memanggilnya. Mata Simon gemetar ketakutan. Sebastian mencibir, jika tidak begitu mendesak, apakah saya akan memilih opsi ini? Itu bukan hal yang buruk. Bahkan, jika dia mengambil tindakan, maka bos di belakang grup Morris tidak punya tempat untuk lari. Niat membunuh terpancar dari tatapan Sebastian. Itu benar, pria itu adalah satu-satunya orang yang pernah kutakuti. Jika dia tidak bersembunyi, apakah aku akan memiliki kesempatan untuk berada di tempatku hari ini di South City? Dia adalah kepala Erudia yang sebenarnya. Petik 2. Itu benar, grup Morris sudah terlalu lama bermain-main. Sudah saatnya pria ini muncul untuk menghentikan mereka. Keluarga Suarez telah melahap bisnis di kiri dan kanan di Northampton. Sejauh ini, mereka sudah mendapatkan cukup banyak koleksi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan luka yang diderita saudaraku begitu saja. Grup Bintang Oriental pasti milik kita. Tatapan Zachary dingin. Sore itu juga, Zachary membawa sekelompok anak buahnya ke Oriental Star Group. Zoe tidak punya pilihan selain menemui mereka. Ini Zoe, bukan. Aku akan mempersingkatnya. Aku di sini untuk mengambil alih grup Bintang Oriental, kata Zachary langsung. Zoe, bagaimanapun, menolak dengan cepat. Itu tidak mungkin. Saya baru saja mengambil alih perusahaan, dan kami berkembang cukup baik. Mengapa saya harus menjual perusahaan itu kepada Anda? Benar, Tuan Suarez, apakah Anda mendengar desas-desus palsu? Grup Bintang Oriental tidak akan dijual. Apakah Anda berharap untuk membeli kami? Para petinggi lainnya memandang Zachary dengan penuh tanya. Zachary hanya terkekeh. Iya, keluarga Suarez ingin mengambil alih perusahaan Anda, jadi Anda harus menjualnya kepada kami. Alasan bengkok macam apa itu? Bukankah kamu hanya memaksa kami untuk menyerahkannya padamu? Masyarakat macam apa yang kita tinggali? Saya tidak tahu hegemoni seperti itu ada. Para petinggi grup Bintang Oriental semuanya tidak setuju dengan permintaan anehnya. Itu benar, keluarga Suarez sudah terbiasa dengan metode seperti itu. Aku akan memberimu waktu 24 jam untuk membersihkannya sebelum aku kembali ke sini untuk mengambil milikku. Jika kamu menolakku, percayalah, kamu akan menyesalinya, Zachary berkata dengan dingin. 3 ledakan keras bergema saat salah satu anak buah Zachary melemparkan 3 pisau lempar dan mendaratkan masing-masing pada kata-kata, grup Bintang Oriental, yang tercetak di dinding di belakang mereka. Bab 432. Itu adalah sebuah ancaman. Itu adalah ancaman, polos dan sederhana seperti itu, terbuka untuk mereka semua untuk melihat. Itu adalah peringatan bagi semua orang di Oriental Star Group bahwa jika mereka berani melawannya, mereka akan menyesali keputusan itu selama sisa hidup mereka. Ingat, tidak ada di antara kalian yang berhak membalas dendam terhadap keluarga Suarez,
jadi jangan coba-coba, kata Zakari dingin sebelum pergi. Pada akhirnya, para petinggi dibiarkan menatapnya dengan tidak percaya. Apakah grup Bintang Oriental akan dibeli tepat setelah mereka baru saja mulai berkembang? Mes Lopez, saya pikir akan lebih baik jika kita membiarkan mereka membeli perusahaan itu. Itu benar, keluarga Suarez telah membeli perusahaan kiri dan kanan. Orang-orang yang mencoba membalas akhirnya membela diri sampai mati. Keluarga Suarez memiliki terlalu banyak kekuatan di South City. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Bahkan, kami mungkin akan mati juga. Para petinggi grup Bintang Oriental telah menyerah sepenuhnya. Namun, Zoe tetap diam. Jauh di lubuk hatinya hancur dalam keputusasaan. Mengapa mereka harus berada di sisi buruk keluarga Suarez? Zoe siap menyerah. Berdasarkan semua yang terjadi baru-baru ini, keluarga Suarez tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk memaksa tangan pemilik bisnis itu, mereka telah menggunakan segala macam metode bengkok. Zoe sangat takut orang tuanya atau suaminya akan mendapat masalah karena dia. Baru-baru ini, Levi cukup puas dengan perkembangan Northampton. Ada beberapa kendala di sepanjang jalan, tetapi secara keseluruhan, semuanya berjalan lancar. Namun, begitu sampai di rumah, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Zoe yang tidak senang. Apa yang terjadi, sayang? Apa terjadi sesuatu di tempat kerja? Levi bertanya, khawatir. Zoe menggelengkan kepalanya. Saya hanya frustrasi karena perkembangan terakhir dengan perusahaan. Keesokan harinya, Zoe baru saja menginjakkan kaki ke perusahaan ketika dia melihat Zakari berjalan-jalan dengan sekelompok bawahannya. Semua orang menggigil saat melihat pria dari masa lalu yang telah menggunakan pisau lempar dengan begitu mudah. Jadi, Mes Lopez, apa keputusan akhir Anda? Zakari bertanya dengan seringai di wajahnya. Kamu setidaknya bisa mencoba sedikit lebih tulus dengan permintaanmu. Berapa hargamu? Tanya Zoe. Zakari terkejut sesaat sebelum menjawab, 1 miliar. Semua orang menarik napas dengan tajam saat mendengar harga Zakari. Keluarga Suarez benar-benar sombong. Beraninya mereka mencoba membeli perusahaan dengan kekayaan bersih 6 miliar hanya dengan 1 miliar. Zoe mendengus dingin, Tuan Suarez, apakah Anda gila? Bagaimana saya bisa menjualnya kepada Anda hanya dengan 1 miliar? Zakari tertawa terbahak-bahak. Dengan dingin, dia menusuk, Mes Lopez. Saya rasa Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Anda tidak dalam posisi untuk melakukan negosiasi apapun. Saya menyebutkan harga saya untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda membuat saya kesal, Anda tidak akan mendapatkan bahkan 1 sen pun dari saya. Konyol, bagaimana keluarga Suarez bisa begitu sombong? Sayangnya, mereka hanya bisa mendidih dalam diam. 2 hari lalu, seseorang mencoba membalas dendam terhadap keluarga Suarez. Mereka berakhir dengan 4 anggota badan yang patah dan keluarga mereka juga terseret ke dalamnya. Siapa yang tidak takut dengan kekuatan seperti itu? Ini kontraknya. Tanda tangani sekarang, dan uangnya akan langsung ditransfer kepadamu. Zakari melemparkan kontrak ke Zoe. Jika Anda menolak untuk menandatangani ini, Aaron Lopez dan Caitlin Black akan bergabung dengan saya untuk makan malam ini. Zakari tertawa dingin saat dia meletakkan ancamannya. Maknanya sudah cukup jelas. Jika Zoe menolak, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan Aaron dan Caitlin, dan tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Kamu tidak masuk akal. Zoe berteriak marah. Bahkan setelah sekian lama, dia belum pernah bertemu orang yang begitu sombong. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mes Lopez, tanda tangani saja. Para petinggi lainnya mulai berteriak. Kurasa tidak. Tepat pada saat itu, sebuah suara memanggil. Levi ada di sini. Dia telah memperhatikan ekspresi khawatir Zoe saat makan malam tempo hari. Dia melakukan beberapa penyelidikan sendiri untuk mencari tahu apa yang salah. Untuk berpikir bahwa itu disebabkan oleh keluarga Suarez. Levi Garnison, apa yang kamu lakukan di sini? Zakari pernah melihat Levi dalam gambar sebelumnya, dan saat dia menatapnya, dia tahu dia membenci keberaniannya. Bab 433 itu normal bagi musuh untuk ingin menghabisi satu sama lain saat bertemu. Zakari mau tidak mau ingin membunuh Levi di depan mata. Dengan kerutan di wajahnya, Levi bertanya, siapa kamu? Apakah kita pernah bertemu? Saya Zakari dari keluarga Suarez. Zain Suarez adalah saudara saya. Levi mengangguk. Oh, si lumpuh itu. Anda, saat dia mendengar cara Levi merujuk saudaranya,
Kemarahan Zakari berkobar. Kamu seharusnya tinggal di South City. Apa yang kamu lakukan di sini di Northampton? Apakah kamu meminta untuk dibunuh di sini? Levi bertanya. Zakari tertawa dingin. Jangan berpikir Anda aman dengan grup Morris di belakang Anda. Saya memperingatkan Anda, keluarga Suarez tidak akan berhenti sampai kami menaklukkan sebagian besar Northampton. Anda sebaiknya menandatangani kontrak sebelum kamu menyesalinya. Hapus saja sudah. Levi mendorong Zakari pergi. Kamu yang meminta. Bawahan Zakari mulai bergerak ke arah Levi. Zakari menghentikan mereka. Tidak perlu untuk itu. Zakari tersenyum pada Zoe dan bertanya, Ms. Lopez, saya harap Anda telah memikirkan hal ini dengan baik. Anda akan menyesal jika Anda mengambil langkah yang salah. Aku menyuruhmu pergi, bukan? Teriak Levi. Oke, tunggu dan lihat saja. Zakari tersenyum mengancam. Tuan Suarez, mengapa Anda tidak menyingkirkan orang itu saja? Setelah mereka keluar dari area, Will Brown bertanya pada Zakari dengan bingung. Will adalah petarung terkuat di tim Zakari. Zakari terlihat kesal. Kamu pikir aku tidak mau? Orang itu didukung oleh grup Morris. Bahkan Sebastian Lopez menghadapi waktu yang sulit dengan mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ambil saja, kata Will dengan marah. Zakari, di sisi lain, menyeringai misterius. Tentu saja tidak. Kami akan menyelesaikan grup bintang Oriental terlebih dahulu. Bagaimana dengan Levi Garrison? Tanya Will Brown. Saya mendengar tentang Sebastian Lopez yang ingin kembali. Hah? Bahkan pengawal hitam putih sangat menderita. Apa yang bisa Sebastian lakukan? Zakari tersenyum. Ini akan menjadi cerita yang sangat berbeda ketika Sebastian berhasil memanggilnya. Dia, tunggu, mungkinkah? Will tiba-tiba tampak ketakutan memikirkan seseorang dan menarik napas dengan tajam. Sebastian Lopez benar-benar mengerahkan segalanya. Bagaimana dia bisa memanggil seseorang yang telah bersembunyi selama 30 tahun terakhir? Yang lain sama herannya. Itu benar. Itu bos Erudia yang sebenarnya dan yang paling ditakuti Sebastian. The Morris Group benar-benar sesuatu. Mereka berhasil menyeretnya keluar dari persembunyiannya, kata Zakari. Will menemukan sesuatu dan tersenyum. Tuan Suarez, Anda sedang menunggu Sebastian Lopez dan orang itu untuk menyingkirkan grup Morris sebelum menyingkirkan Levi, kan? Iya, tanpa Morris Group di belakangnya, bagaimana Levi akan bertindak tinggi dan perkasa? Di South City, ada sebuah kuil kecil yang kumuh di sudut Gunung Ametis. Siapapun di kelas atas South City tahu bahwa kuil ini terlarang. Itu karena itu adalah rumah bagi sosok paling menakutkan di South City, dan bahkan seluruh Erudia. Dia pernah memerintah Erudia. 30 tahun yang lalu, dia mundur kembali ke sini dan menjadi vegetarian. Selain itu, ia mulai membaca mantra Buddha setiap hari. Para profesional yang sangat terampil mengelilingi kuil dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Namun, hari ini, keluarga Lopez mendekati kuil. Sebastian berlutut di depan kuil secara pribadi, menunggu dia muncul. Tuan, keluarga Lopez dalam masalah. Quentin Lane telah terbunuh, Wesley Lane dan James Lane telah dilumpuhkan, dan pengawal hitam putih telah terpotong-potong. Saya, Sebastian Lopez, mohon Anda menyingkirkan mereka. Sebagai gantinya, saya akan memberikan semua yang saya miliki. Sebastian memohon dengan segala ketulusannya dan bersujud 3 kali. Semua orang yang hadir di kuil langsung menahan napas pada kalimat itu. Mereka menatap Sebastian dengan tidak percaya. Apa yang mungkin mendorong Sebastian untuk melakukan pertukaran yang begitu berani? Dia bahkan rela menyerahkan kekayaannya untuk mengalahkan orang atau kekuatan misterius ini. Sebastian terus berlutut sambil menunggu jawaban datang dari dalam kuil. Akhirnya, setelah sekitar 10 menit, pintu kayu candi yang rusak berderit terbuka. Bab 434. Seorang pria berpakaian jas berjalan keluar dari kuil. Semua orang melihat dengan kaget dan ketakutan saat anak baptis dari mantan penguasa dunia bawah berjalan ke arah mereka. Bahkan Sebastian tampak ketakutan. Pemuda itu hanya berkata, Sebastian, tolong kembalilah. Ayah baptisku akan menangani ini. Apa? Terima kasih Pak. Sebastian berteriak kegirangan. Dia setuju itu berarti grup Morris selesai. Bagi Sebastian, pria ini praktis berada pada level yang sama dengan Tuhan sendiri. Tidak ada apapun di Erudia yang tidak bisa dia dapatkan jika dia mau melangkah. Tepat setelah itu, berita tentang pria ini yang akhirnya kembali ke masyarakat mulai menyebar di sekitar kota selatan seperti api. Suatu ketika,
dia pernah menjadi penguasa Erudia. Dia telah mengunci diri selama 30 tahun, tetapi dia akhirnya muncul sekali lagi. Semua orang tahu bahwa Hampton Utara akan mengalami perubahan besar. Fakta bahwa pria ini bersedia menunjukkan dirinya sekali lagi berarti Erudia akan mengalami transformasi besar-besaran. Semua kekuatan dan keluarga lain di kota selatan mulai mempersiapkan kedatangan pria ini. Pagi-pagi keesokan harinya, 10 keluarga paling kuat di South City berkumpul di sepanjang jalan yang berliku-liku di Gunung Ametis dalam 2 jalur saat mereka menunggu kedatangan orang ini. Sebastian berdiri di antara mereka. Akhirnya ada beberapa orang yang datang dari ujung jalan. Mereka turun gunung dengan berjalan kaki. Kelompok orang ini mengelilingi seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan yang tampak penuh semangat. Meskipun dia sudah berusia 80 tahun, langkahnya mantap dan dia jelas dalam keadaan sehat. Dia pernah menjadi penguasa Erudia, Scott Yates. Semua orang di Erudia memanggilnya dengan Tuan dan Tuan saja. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti sosok terhormat lainnya, mungkin seorang profesor atau master yang banyak membaca. Tidak ada yang akan menghubungkannya dengan peran penguasa dunia bawah. Selain Fernand Yates, anak baptis Scott, ada 4 orang lain yang berjalan di sampingnya. Mereka juga dikenal sebagai 4 dewa perang yang perkasa. Yang pertama adalah semua kulit dan tulang, dan menyerupai kerangka berjalan. Kulitnya terentang kencang di atas bingkai sudut tengkoraknya. Dia hanya dikenal sebagai Bones. Yang kedua tingginya sekitar 2 meter dan tampak seperti gunung manusia. Dia bernama Golem. Yang ketiga sama besar seperti banteng dan kepalanya benar-benar botak. Ada 6 bekas luka di kulit tipis kulit kepalanya. Namanya Titan, dan dia adalah seorang pendeta. Yang terakhir tampak benar-benar normal, dan tidak ada yang menonjol darinya. Namun, dia adalah yang paling menakutkan di antara semuanya. Pengawal hitam dan putih adalah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan di kota selatan. Tetapi di hadapan keempat orang ini, mereka hanyalah semut. Di dunia bawah kota selatan yang luas, pengawal hitam dan putih hanya akan menjadi kekuatan terkuat kelima atau keenam. 4 tempat pertama milik 4 jenderal ini. Keempat tindakan yang diambil ini sama mengerikannya dengan bencana alam lainnya. Mereka terlalu menakutkan. Mereka dikabarkan mampu mengalahkan ribuan tentara. Selamat Tuan, Anda kembali. Ketika keluarga melihat Scott Yates dan barisannya, mereka menyambutnya dengan antusias. Jadi bagaimana jika mereka memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya? Jadi bagaimana jika mereka punya cukup uang untuk menggulingkan negara? Semua itu bisa hilang kapan saja hanya dengan sepatah kata dari Scott Yates. Dibandingkan dengan Liam Maci dan Sebastian Lopez, Scott Yates telah mengalami lebih banyak. Dia telah membuat terobosan selama puncak dunia bawah Erudia, jadi dia memiliki latar belakang yang jauh lebih kuat. Tidak ada yang bisa dia katakan yang tidak akan dipatuhi Erudia secara instan. Sebastian melangkah. Tuan, sekarang setelah Anda kembali, ada bantuan yang harus saya minta dari Anda. Reputasi Sebastian benar-benar hancur. Grup Morris. Apakah itu perusahaan baru? Tanya Scott Yates. Sebastian mengangguk. Ya, Pak, grup Morris baru muncul belakangan ini. Tampaknya dijalankan oleh keluarga Rogers. Runtuhnya 3 pilar utama Northampton banyak hubungannya dengan grup Morris. Scott Yates tetap diam mendengar itu. Anak baptisnya, Fernand Yates, menyela, "Ya, saya juga memperhatikan hal itu." Alasan mengapa grup Morris ini berhasil mendapatkan begitu banyak kekuasaan dalam waktu yang singkat adalah karena seseorang yang sangat kuat bekerja di belakang layar. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk menemukan informasi tentang bos misterius mereka atau Neil Rhodes. Bab 435. Fernand juga memegang banyak kekuasaan. Meskipun Scott Yates tinggal di pengasingan jauh di pegunungan selama 30 tahun terakhir, bisnis keluarga terus berlanjut di bawah manajemen Fernand. Namun, dia telah memilih untuk tetap halus tentang hal itu dan hanya bekerja di latar belakang. Siapapun di South City tahu bahwa Scott Yates adalah nomor 1 dalam hal mengumpulkan kekayaan. Beraninya mereka bertindak seperti ini di Northampton. Pasti ada sosok kuat di balik layar. Ekspresi Scott Yates berubah tiba-tiba. Selidiki. Tidak peduli siapa orang itu, aku akan mengusirnya keluar dari Erudia. Dimengerti. Saya akan segera memulai penyelidikan, jawab Fernand. Warga kota selatan menghela nafas lega. Dengan Scott Yates membantu mereka, Morris Group pasti akan selesai. Mereka akhirnya bisa melahap Northampton dengan mudah.
Setiap kali ada yang mencoba mengambil alih bisnis Northampton, mereka ditahan oleh hukum atau menjadi sasaran Morris Group dan keluarga Rogers. Orang-orang kota selatan telah menahan rasa frustrasi mereka untuk waktu yang lama. Keluarga Suarez dan keluarga Lopez sangat terganggu dengan hal itu. Meskipun begitu, mereka semua lebih dari menyadari fakta bahwa grup Morris akan selesai saat Tuan meninggalkan gunung. Tidak peduli seberapa kuat dan kuatnya grup Morris. Tidak peduli apa reputasi mereka di South City. Di Erudia, kata Scott Yates adalah hukum. Bahkan seekor naga pun akan kesulitan mengendalikan seekor ular di tempat lamanya. Northampton tidak begitu diperbarui, jadi mereka tidak tahu bahaya yang akan segera terjadi. Zachary telah mengetahui kembalinya Scott Yates. Dia tidak bisa lebih gembira mendengar berita itu. Akhir dari grup Morris sudah dekat. Kita harus segera menyelesaikan kesepakatan kita dengan grup Oriental Star. Grup Bintang Oriental adalah komponen penting dari rencana pertempuran keluarga Suarez. Departemen hiburan grup Bintang Oriental adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan keluarga Suarez. Tuan Suarez, grup Bintang Oriental baru-baru ini merekam 7 film blockbuster online saja. Ini semua diproduksi oleh Zoe Lopez. Sekitar 50 juta diinvestasikan ke dalam setiap produksi. Mereka mungkin akan meningkat seiring berjalannya waktu. Biaya akhir setidaknya harus sekitar 500 juta. Will Brown melaporkan. Huff. Zoe Lopez, saya yakin Anda sedang mencoba untuk membuat keuntungan nyata, bukan? Yah, bukan kesempatan. Zachary bergumam sambil tertawa kecil. Zoe Lopez jelas ingin sekali menorehkan prestasi. Lengan properti sudah terbentuk. Secara alami, dia harus lebih memperhatikan segmen hiburan. Hari ini, Zoe memutuskan untuk mengunjungi lokasi syuting secara pribadi. Set ini milik film yang mereka investasikan dengan jumlah uang tertinggi, yaitu sekitar 70 juta. Mereka tidak menghabiskan banyak uang untuk efek khusus atau plot. Sebagian besar uang telah diinvestasikan untuk casting pemeran utama pria dan wanita, yang keduanya merupakan aktor terkemuka di industri ini. Casting keduanya akan menelan biaya sekitar 50 juta setidaknya. Biaya sebenarnya dari produksi itu sendiri hanya sekitar 20 juta. Namun, dia percaya bahwa film tersebut akan menjadi hit dan menghasilkan pengembalian yang cukup besar mengingat ketenaran para aktor. Para kru saat ini sedang bersiap untuk syuting sementara para aktor menjalani dialog mereka. Neil, pemeran utama pria, melihat Zoe begitu dia mengangkat kepalanya. Siapa itu? Tanyanya pada asistennya. Ini adalah bos baru grup Bintang Oriental, Zoe Lopez. Mata Neil berbinar saat dia tersenyum. Kalau begitu aku harus mengenalnya dengan baik. Bersambung.